dengan NIM terakhir 005. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maya Harael dengan NIM terakhir 006. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Asaranas dengan NIM terakhir 007. Perkenalkan, saya Ufari Mansa dengan NIM terakhir 018. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurhanisa Mulyandara dengan NIM terakhir 020. Perkenalkan, nama saya Zulaika Herina dengan NIM terakhir 024. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM terakhir 027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah produk dari bahan mentah dapat diolah hingga sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang baik? Nah, semua proses tersebut diatur dalam ilmu manajemen operasi dan produksi. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang manajemen operasi dan produksi yang terdiri dari 5 pokok pembahasan, yaitu 1. Konsep operasi dalam bisnis, yang kedua, proses produksi, yang ketiga, manajemen kualitas, yang keempat, efisiensi operasional, dan yang kelima, teknologi dalam operasi bisnis. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai materi yang akan dibahas. Jadi, manajemen operasi dan produksi merupakan salah satu bagian penting dalam dunia bisnis yang berfungsi untuk mengatur proses pengolahan bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan sumber daya lainnya menjadi sebuah produk atau jasa yang memiliki nilai guna. Melalui manajemen operasi dan produksi, perusahaan dapat memastikan bahwa proses produksi berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan produk yang berkualitas sesuai kebutuhan konsumen. Selain itu, manajemen operasi juga membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, menghemat biaya operasional, dan menghadapi perkembangan teknologi dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen operasi dan produksi sangat penting bagi suatu perusahaan agar mampu bersaing dan mencapai tujuan bisnis secara optimal. Nah, setelah mengetahui gambaran umum mengenai manajemen operasi dan produksi, selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep operasi dalam bisnis yang akan dibawakan oleh rekan saya. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep operasi dalam bisnis. Yang pertama, pengertian operasi. Operasi adalah seluruh kegiatan yang mengubah input menjadi output, yang dimana input terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, mesin, modal, dan energi. Kemudian diproses menjadi barang atau jasa yang siap digunakan konsumen. Terus yang kedua itu tujuan manajemen operasi. Tujuan manajemen operasi yaitu menghasilkan produk berkualitas, menghemat biaya produksi, meningkatkan efisiensi kerja, memenuhi kebutuhan konsumen, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, fungsi manajemen operasi. Manajemen operasi memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, perencanaan produksi untuk menentukan jumlah dan waktu produksi. Kedua, pengendalian produksi agar proses berjalan sesuai target. Yang ketiga, pengawasan kualitas untuk menjaga standar produk. Yang keempat, pengelolaan persediaan bahan baku dan barang jadi. Dan yang terakhir, pemeliharaan mesin agar tetap berfungsi dengan baik. Yang keempat, ruang lingkup operasi. Ruang lingkup operasi meliputi perencanaan kapasitas, tata letak pabrik, pengendalian kualitas, pengelolaan tenaga kerja, pengadaan bahan baku, hingga distribusi produk. Jadi, konsep operasi dalam bisnis sangat penting untuk memastikan proses produksi berjalan efektif dan efisien.
Di sini saya akan membahas mengenai proses produksi. Seperti yang teman-teman ketahui, produksi sendiri adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Untuk memulai produksi, ada 4 faktor utama yang kita butuhkan. Yang pertama, sumber daya alam sebagai bahan baku. Yang kedua, tenaga kerja yang menjalankan. Yang ketiga, modal seperti uang dan mesin. Serta yang keempat, kewirausahaan untuk mengelolanya. Nah, prosesnya sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu terus-menerus, artinya produksi massal tanpa henti seperti pabrik semen. Kelebihannya itu sangat cepat dan mudah, tapi kurang fleksibel. Nah, yang kedua yaitu terputus-putus, artinya produksi berdasarkan pesanan seperti mebel. Kelebihannya itu sangat fleksibel, tapi harganya itu jauh lebih mahal. Nah, semua proses ini harus melewati 5 tahap wajib, yaitu perencanaan, pengadaan bahan, pengolahan, pengawasan, hingga distribusi. Contoh nyatanya itu pada alur pembuatan beras, dimulai dari petani padi, gabah, digiling menjadi beras, lalu dijual ke pasar. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas. Yang pertama, pengertian kualitas. Kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu produk atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, tujuan manajemen kualitas, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan, mengurangi kerusakan produk, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, pentingnya kualitas. Produk lebih dapat dipercaya, pelanggan menjadi loyal, mengurangi komplain, dan meningkatkan penjualan. Yang keempat, cara menjaga kualitas, yaitu pengawasan bahan baku, memastikan bahan baku berkualitas baik. Yang kedua, pelatihan karyawan, meningkatkan keterampilan pekerja. Yang ketiga, perawatan mesin. Mesin yang baik dapat menghasilkan produk yang baik. Yang keempat, evaluasi produk, memeriksa hasil produksi sebelum dijual. Yang bagian kelima, total quality management atau TQM, adalah sistem manajemen yang fokus pada peningkatan kualitas secara terus-menerus. Prinsip dari TQM yaitu fokus pada pelanggan, kerja sama tim, perbaikan keberlanjutan, keterlibatan semua karyawan. Yang keenam, contoh manajemen kualitas. Restoran cepat saji menjaga rasa makanan tetap sama di setiap cabangnya. Efisiensi operasional. Yang pertama, pengertian efisiensi operasional. Efisiensi operasional adalah kemampuan perusahaan menghasilkan output maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Yang kedua, tujuan efisiensi. Yang pertama, menghemat biaya. Yang kedua, mempercepat produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, bentuk efisiensi. Yang pertama, efisiensi waktu, yaitu pekerjaan selesai dengan tepat waktu. Yang kedua, efisiensi biaya, yaitu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang ketiga, efisiensi tenaga kerja, yaitu mengoptimalkan kinerja pekerja. Yang keempat, efisiensi bahan baku, yaitu mengurangi limbah produksi. Yang keempat, cara meningkatkan efisiensi. Yang pertama, menggunakan teknologi modern. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang ketiga, mengatur jadwal kerja dengan baik. Keempat, mengurangi kesalahan produksi. Yang kelima, mengelola persediaan secara tepat. Yang kelima, bentuk efisiensi, yaitu pabrik menggunakan mesin otomatis sehingga produksi lebih cepat dan biaya tenaga kerja lebih berkurang. Selanjutnya, materi tentang teknologi dalam operasi bisnis dan hubungan manajemen operasi dengan keuntungan bisnis. Teknologi operasi adalah penggunaan alat, mesin, dan sistem modern untuk membantu kegiatan produksi dan operasional perusahaan. Dalam dunia bisnis, teknologi berperan penting untuk mempercepat proses produksi, mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan kualitas produk, mempermudah komunikasi, dan memperluas pemasaran. Jenis teknologi yang digunakan dalam operasi bisnis antara lain mesin produksi, komputer dan software, robot dan otomatisasi, serta internet dan e-commerce.
Penggunaan teknologi memberikan dampak positif seperti meningkatnya produktivitas, proses kerja yang lebih cepat, kualitas yang lebih baik, dan komunikasi yang lebih mudah. Namun, teknologi juga memiliki dampak negatif seperti berkurangnya tenaga kerja manusia, biaya teknologi yang mahal, dan ketergantungan pada mesin. Selain itu, manajemen operasi juga memiliki hubungan yang sangat penting dengan keuntungan bisnis. Manajemen operasi yang baik dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, mempercepat pelayanan, membuat pelanggan merasa puas, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Sebaliknya, jika operasi bisnis berjalan buruk, maka produksi bisa terlambat, banyak barang mengalami kerusakan, pelanggan merasa kecewa, dan perusahaan dapat mengalami kerugian. Jadi, kesimpulannya, manajemen operasi dan produktif sangat penting dalam dunia bisnis karena mengatur proses pengelolaan barang dan jasa agar berjalan efektif dan efisien. Dengan manajemen operasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produk berkualitas, menghemat biaya, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan. Teknologi juga memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional bisnis. Itulah tadi paparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.